Pemirsa, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita barang bukti uang tunai hampir 1 triliun dan puluhan kilo logam mulia dari tersangka Zarof Richard yang terlibat kasus suap Gregorius Ronald Tanur, tersangka pembunuhan Dini Sera Afrianti. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menyita uang hampir 1 triliun milik mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemufakatan jahat suap dalam kasasi terdakwa Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar dalam keterangan persnya di Jakarta menyebutkan bahwa pihaknya menggeledah 2 lokasi, yakni rumah Zarof Richard di kawasan Senayan, Jakarta, dan kamar hotel Le Méridien tempat Zarof Richard menginap ketika ditangkap di Bali. Pada penggeledahan di rumah Zarof Richard, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai hampir 1 triliun dari berbagai mata uang. Tidak hanya itu, penyidik juga menyita barang bukti kepingan emas, logam mulia kurang lebih seberat 51 kg dengan nilai mencapai 75 miliar rupiah. Sementara hasil penggeledahan di Hotel Le Méridien Bali, penyidik berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai 20 juta lebih. Dalam pemeriksaan, tersangka Zarof Richard mengakui uang tersebut diperolehnya sejak tahun 2012 sampai 2022, sejak ia menjadi maklar pengurusan perkara di MA. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah pernah tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Penyidik Kejaksaan menangkap tersangka pada Kamis lalu di Bali. Sebelum diterbangkan ke Jakarta, Zarof Richard dititipkan sementara di Kejaksaan Tinggi Bali. Kemudian tersangka Zarof Richard dibawa ke Jakarta dan diperiksa di gedung Bundar Kejaksaan Agung. Memang benar, di malam ada tim dari penyidik Kejaksaan Agung mengamankan, menangkap 1 orang di sekitar daerah Jimbaran. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke kantor Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan awal, dan tadi pagi langsung dibawa ke Jakarta. Zarof Richard ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemufakatan jahat, suap atau gratifikasi dalam putusan tingkat kasasi terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Zarof Richard diminta LR, kuasa hukum Ronald Tanur, untuk memuluskan perkara kasasi Ronald Tanur pada tingkat Mahkamah Agung dengan memberi suap kepada Hakim Agung yang menangani kasus kasasi tersebut. Tim TV One mengabarkan. Dan berikut kami sajikan untuk Anda pemirsa, sepak terjang Zarof Richard, tersangka suap kasus Ronald Tanur yang ternyata tahun ini memproduksi film Sang Pengadil. Berusia 62 tahun dan inilah deretan karirnya sebagai eksekutif produser film Sang Pengadil di tahun 2024 dan juga kepala Balitbang Diklat Kumdil MA pada 2017 hingga 2022 dan juga sempat menjadi wakil ketua Komisi Etik PSSI periode 2016 hingga 2020. Dan juga pernah menjabat sebagai sekretaris Ditjen Peradilan Umum MA pada tahun 2016, serta Direktur Pranata dan Tata Laksana Pidana Ditjen Peradilan Umum MA pada tahun 2007 dan mencatatkan harta kekayaan sebesar 51,4 miliar rupiah. Dan pemirsa, saat ini kita telah tersambung dengan Prof. Suparji Ahmad selaku ahli hukum pidana Universitas Al-Azhar. Selamat malam, Prof. Suparji. Halo, Mbak. Ya, Prof. Suparji, kita boleh minta analisa dan juga tanggapan Prof. soal Kejaksaan Agung yang menggeledah dan juga menyita uang dan emas. Ini ada total 1 triliun, Prof. di rumah mantan pejabat MA Zarof Richard. Pertama,
apresiasi yang luar biasa ya kepada jajaran Jampitsus Kejaksaan Agung yang telah menemukan ya satu kejahatan yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Yang Mulia ya, yang mestinya ini adalah satu fenomena yang harus ditindaklanjuti secara tuntas ya. Apakah kemudian bekerja sendirian atau ada pihak yang lain ya. Jadi setelah tertangkapnya tersangka tadi itu, harapannya bahwa ini dituntaskan ya. Jangan sampai hanya berhenti kepada satu orang, sekiranya ada pihak-pihak lain yang kemudian terlibat. Nah, pada sisi yang lain, ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berwenang gitu, untuk kemudian membuka satu realitas bahwa ada satu fenomena yang sungguh-sungguh fantastis, sungguh-sungguh menakjubkan dalam sudut pandang yang negatif gitu. Bagaimana bisa dibayangkan ya, adanya seorang wakil Tuhan di dunia, orang yang memberikan keadilan di dunia, kemudian menunjukkan satu proses pengumpulan kekayaan yang begitu besar dengan cara-cara yang saya kira bertentangan dengan hukum. Jadi ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang serius gitu ya, agar ke depan tidak ada lagi kenyataan seperti ini. Ini kan sungguh menyedihkan di tengah pada hakim yang beberapa minggu yang lalu menuntut ya kenaikan tunjangan gaji, tunjangan kesejahteraan gitu ya. Karena memang kenyataannya sudah 12 tahun belum naik gajinya. Pada sisi yang lain, kita menemukan kenyataan seperti ini. Ini kan sungguh-sungguh suatu hal yang kontradiktif. Ada apa sebetulnya dalam proses penegakan hukum kita itu? Dan yang penting lagi adalah bagaimana ini diselesaikan dengan transparan, dengan akuntabel gitu ya. Dan fenomena ini terjadi seperti apa? Apakah karena memang kepentingan dari para pencari keadilan, atau kemudian kehendak dari pemberi keadilan, atau kemudian terjadi kolaborasi secara negatif untuk itu? Karena adanya fenomena mafia peradilan itu sudah puluhan tahun jadi bahasan, jadi diskusi, jadi polemik gitu, tetapi pada kenyataannya belum pernah tuntas, belum pernah selesai. Upaya kemudian meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan gaji, meningkatkan pengawasan, ternyata masih ada celah-celah seperti itu. Dan ini juga kemudian ada harapan baru, Ketua Mahkamah Agung, kabinet baru, ya. Maka untuk itu, saya kira ini adalah satu fenomena yang kemudian harus ditindaklanjuti secara tuntas. Dan harapannya juga bagaimana ya pihak Jampitsus, ya pihak kejaksaan nanti ini dalam memproses ini betul-betul mampu memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Dan juga unik gitu ya, bagaimana perolehan uang yang begitu banyaknya, hampir 1 triliun, dan kemudian emas 51 kg disimpan di rumah gitu loh. Ini kan satu upaya yang mungkin ketakutan seandainya ditampung di bank, atau kemudian diberikan aset, takut kena money laundering, dan sebagainya. Dan ini berarti ada satu proses yang kemudian berusaha mengelabui ya, upaya pencarian misalnya hasil kejahatan tadi itu. Dan harapannya ini hanya oknum saja yang jangan sampai ini juga ada pihak-pihak lain. Jadi poin saya yang utama adalah apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Agung, dan harapannya adalah ini tuntaskan secara transparan, dan kemudian yang ketiga diberikan hukuman yang kemudian bisa menimbulkan efek jera dan dijadikan momentum ini untuk kemudian memperbaiki ya kondisi peradilan kita yang supaya betul-betul memberikan satu kekuasaan yang adil bagi para pencari keadilan. Apalagi yang bersangkutan ini adalah bekerja di Mahkamah Agung, karir terakhirnya di Mahkamah Agung. Maka untuk itu ini harapannya sekali lagi betul-betul ditingkatkan pengawasannya. Ini sudah 12-an tahun, mungkin lebih
kan, atau mungkin sudah bertahun-tahun praktik itu dilakukan. Kenapa tidak bisa terdeteksi secara dini gitu ya? Kenapa ini sampai sekian tahun gitu baru diketahui gitu loh? Nah, karena mestinya kan ada satu proses profiling, ada proses pengawasan, ada proses deteksi dini gitu ya, supaya kemudian bisa diketahui, dicegah, supaya tidak kemana-mana. Bayangkan sekarang ini kan juga membuka bagaimana uang-uang ini berarti dulu hasil dari pemberian ketidakadilan kepada orang lain. Artinya apa? Dalam rangka memuluskan satu perkara, memenangkan perkara tertentu dengan uang, sejumlah uang yang diberi. Berarti ada hal-hal yang kemudian menyebabkan adanya ketidakadilan gitu loh. Maksud saya adalah berarti dulu para pencari keadilan itu mendapatkan keadilan harus dengan cara memberikan jumlah uang yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan bagi yang lain. Ya, karena betul seperti tadi yang juga Prof. Suparji sudah sedikit sampaikan, tidak hanya 1 tahun tapi bahkan sudah selama 10 tahun terungkap temuan uang ini, akumulasi dari penanganan perkara selama 10 tahun ini, Prof. Bagaimana juga Prof. Suparji melihatnya? Ya, ini akhirnya bisa menjadi semacam bukti baru ya bagi para pencari keadilan pada waktu itu yang dikalahkan gitu. Karena apa? Karena kenyataannya proses memutuskannya ini tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan alat bukti, tidak berdasarkan barang bukti, tetapi pihak yang menang karena mengeluarkan sejumlah uang. Ini kan mencederai rasa keadilan. Perlu diaudit itu perkara-perkara yang terkait dengan pemberian uang tadi itu. Karena apa? Karena jelas ini mencederai rasa keadilan. Karena apa? Karena tadi proses yang menang diperoleh dengan cara memberikan suap, memberikan gratifikasi. Untuk itu, bahwa ini tidak berhenti ya, tidak berhenti penangkapan kepada yang bersangkutan, tetapi perlu ditindaklanjuti bagi orang-orang yang waktu itu berperkara dan akhirnya kalah, dan kemudian yang menang akhirnya harus membayar sejumlah uang. Ini tidak, sekali lagi, tidak sekedar berhenti pada penangkapan Zarof Rikar, tetapi adalah bagaimana kasus-kasus yang ditangani terlebih dahulu. Jadi dulu mungkin memenangkan pihak tertentu, membayar sekian miliar, sekian juta dan sebagainya. Nah, kalau itu yang terjadi, kan sangat menyedihkan bagi orang-orang yang dikalahkan. Dan ini akhirnya kan menunjukkan bagaimana kemudian satu asumsi bahwa ternyata hukum tidak berada dalam ruang hampa, bahwa ternyata hukum tidak independen, bahwa hukum tidak merdeka, tetapi ada pengaruh-pengaruh ekonomi, pengaruh-pengaruh uang. Maka sekali lagi harapannya ini hanya oknum saja, jangan sampai ada yang lain. Gitu, ya. Mudah-mudahan itu harapan kita bersama, dan kedepannya bisa semakin ketat terkait dengan pengawasan dan tidak ada pengulangan seperti ini lagi. Terima kasih sekali lagi Prof. Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Prof, selamat malam.